Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ah, Semoga baik-baik aja ya. Semoga sehat selalu. Saya doakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari kolom komen. Pertanyaan kayak gini ya. Maafin bang, saya mau tanya juga. Cicilan motor saya sudah lunas dari bulan 1, sekarang bulan 8. Saya mau ambil dan berikut sama dendanya juga saya mau bayar. Kenapa selalu dibilang offline ya bang? Bang, kalau kayak gini gimana cara ambilnya ya bang? Insya Allah ini saya minta penjelasan dari abangnya. Jadi orang tersebut udah lunas kreditnya di bulan 1, di bulan Januari. Sekarang udah masuk bulan Agustus. Nah, sekarang kondisinya beliau tuh pingin ngambil PKB. Berikut dendanya kalau memang ada mau saya bayar. Termasuk misalkan ada biaya, mungkin ada biaya penitipan dari pihak di sini. Itu juga dia mau bayar juga, nggak masalah gitu kalau bayar. Nah, cuma masalahnya setiap nanya ke leasing kok alasannya offline. Padahal kalau misalkan yang namanya leasing itu, setahu saya ya, setiap hari kalau offline sehari aja tuh bisa bisa apa ya? Bisa repot secara datanya dia. Secara data tuh bakalan repot. Karena apa? Semua data dan keuangan dia semua udah terkomputerisasi dari cabang yang kecil, cabang pusat dalam kota dan juga cabang nasionalnya. Itu semua udah terkomputerisasi udah secara sistem. Kalau misalkan 1 hari aja offline, pasti bakalan repot semuanya tuh. Bener nggak kayak gitu? Bayangin aja deh, ada 1 hari offline, terus ada transaksi, misalkan pemasukan berapa miliar dalam 1 hari, dari berapa cabang yang dia punya dalam satu Indonesia, dalam atau secara cabang semua wilayah yang dia punya. Harusnya omset berapa miliar per hari. Karena ada satu hal yang offline, akhirnya data itu berantakan, jadi harus manual dulu, di inputnya belakangan. Kayak gitu aja lah. Data keuangannya bakalan berantakan walaupun cuma sehari loh. Bisa dibilang pada saat diaudit nanti takutnya ada yang ada data yang nggak sinkron gitu loh, bakalan repot kalau kayak gitu kan. Nah, ini beliau nih yang bertanya ini selalu dikasih alasan offline. Berarti apa? Dia mau ngambil PPKB-nya itu, kalau misalkan alasannya offline, bilang aja gini, saya mau ngambil BPKB saya karena itu adalah hak punya saya. Kewajiban saya udah selesai. Saya mau membayar semua hutang-hutang saya. Terus kenapa pada saat saya ngambil hak saya kok diperibet kayak gini? Nggak usah takut walaupun kita datang ke kantor mereka. Ngomong seperti itu. Yang kedua, misalkan saya ada keterlambatan 1 hari untuk bayar cicilan. Misalkan nih ya, 1 hari aja saya bayar cicilan telat. Ada dendanya nggak? Pasti dijawab ada kan. Nah, itu nggak peduli mau saya misalkan uang saya ada di ATM atau duit saya lagi adanya cash, saya harus transfer. Atau misalkan duit saya ada di ATM saya ketelan, akhirnya saya nggak bisa transfer. Nggak peduli tuh pihak leasing. Pihak leasing itu nggak peduli masalah kayak gitu. Secara teknis tuh mereka nggak ngerti. Tetap kalau misalnya telat sehari ya kena kena denda sehari. Gitu kan. Jadi kita pun harus memberlakukan sistem yang sama. Pada saat kita yang dikejar oleh pihak leasing dan kita dikenakan denda kalau keterlambatan walaupun cuma 1 hari, dan itu juga bukan karena kesengajaan kita, tapi karena teknis, akhirnya kita harus dikenakan denda gitu loh. Sampai sini paham nggak maksudnya? Jadi kita pun diperlakukan seperti itu loh oleh pihak leasing. Nah, kita pun pada saat kita mau mengambil hak kita, seharusnya kita harus tegas kayak gitu juga. Bisa jadi ini ada kasus juga loh. Takutnya BPKB kita barangkali ya, saya hanya berandai-andai ya. Barangkali bisa juga leasing itu menggunakan BPKB kita untuk mencari pinjaman di luar perusahaan dia, entah ke perusahaan lain atau ada pembiayaan yang bunganya lebih rendah, sehingga dia bisa ambil pinjaman dari yang bunganya rendah dan dia pinjemin lagi dengan bunga yang lebih tinggi. Itu kan bisa aja kejadian. Alasannya apa? Begitu kita ngambil PKB, alasannya offline apa segala macam. PPKB-nya ada di pusat misalnya. Ngambilnya berapa hari lagi Pak? Karena PPKB ada di kantor pusat. Banyak yang kayak gitu kan.
Pada saat udah lunas kita ambil BPKB, seharusnya hak kita tuh saat kita pelunasan itu, hari itu juga kita bisa langsung ngambil BPKB kita. Itu adalah hak kita sebagai konsumen. Kalau ribet kayak gitu, kita harus tegas juga kepada pihak leasing. Loh, saya juga kalau misalkan telat kayak gini, saya dikenakan denda kok. Mau nggak pihak leasing ini membayar denda kalau ngasih BPKB telat-telat? Enggak kan? Ya saya mintalah BPKB saya. Itu udah hak saya loh. Dan kalau misalnya kita dikenakan denda yang besar pada saat pengambilan BPKB itu, ternyata masih ada tunggakan Pak sekian yang menurut kita memberatkan banget. Sebenarnya kita bisa, kalau misalnya angkanya memang besar ya, bisa melakukan pelaporan kepada pihak berwajib kalau kita diperlakukan sebagai korban pemerasan. Kalau angkanya besar ya, karena kalau misalnya angkanya kecil pun kita juga bakalan repot gitu loh. Karena kita setelah pelaporan ada ada BAP, terus ada pengajuan harus ke pengadilan, dan itu juga ada biayanya lagi. Makanya saya bilang kalau angkanya besar mungkin bisa kita lakukan penyelesaian secara hukum. Tapi kalau angkanya kecil, ya daripada ntar kita kena biaya lagi, kita harus ke pengadilan, kita kena biaya lagi, belum lagi waktunya kita tersita juga untuk menyelesaikan masalah itu. Lebih baik ya udah kita omongin aja secara kekeluargaan. Kalau pihak leasing ini harusnya membantu lah kita sebagai nasabah. Karena kalau kita udah mendapatkan perlakuan yang baik, testimoni kita baik, ya kalau kita baik nih, kita mau baik ya, kita bisa ngasih testimoni untuk strategi pemasaran perusahaan tersebut juga. Kalau perusahaan itu perlakuannya baik, sistemnya baik, bisa aja kan kayak gitu. Tapi saya nggak rekomen ya kalau misalnya kita udah lunas terus kita minjem uang lagi. Karena untuk apa kita minjem uang sekian dan bayar harus lebih besar? Lebih baik daripada kita bayar bunga ya kita tabungin aja duit itu. Kecualikan ya, mungkin kalau memang kita ada musibah, mungkin diri kita atau keluarga kita ada yang sakit, kita nggak ada biaya, mau gimana lagi kalau nggak utang? Saya pribadi kalau misalnya ke kondisi darurat, mau gimana lagi? Satu-satunya jalan baru yang kita bisa lakukan adalah itu, ya mau gimana lagi? Tapi kalau kita mau beli barang elektronik, kita mau beli kendaraan, kita mau beli rumah, sebenarnya kalau memang kita mau kreatif, banyak kok jalan yang bisa kita tempuh tanpa harus berhutang gitu loh. Karena buat saya pribadi sekarang ya, mulai 2020 sampai dengan sekarang udah nggak zamannya lagi kita mau punya apa-apa harus hutang. Mau punya loh ya, bukan musibah ya. Kalau musibah mau diapain lagi? Kita mau punya usaha harus hutang, sehingga beban hutangnya itu bisa membebani usahanya itu. Mau punya rumah, hutang dulu. Akhirnya pendapatan kita yang harusnya 100% bisa jadi cuma 80%, 70%. Ini kan beban buat kita kan. Sehingga kalau penghasilan kita udah kebebanan kayak gitu, kadang-kadang jatah untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, apalagi buat sedekah, itu malah gak kepikiran sedekah. Bisa jadi loh ya, kalau misalkan jatah untuk istri dan anak, kadang-kadang juga kita lebih mendahulukan cicilan daripada istri dan anak kan. Karena kita berpikirnya udah nggak logis lagi. Karena kebutuhan kita yang utama itu sebenarnya kan buat kehidupan sehari-hari kita dan keluarga kita dulu kita cukupi, baru kita membayar hutang. Membayar hutang nggak harus langsung lunas kok, bisa pelan-pelan, cicil pelan-pelan, dengan cara salah satunya menurunkan gaya hidup kita. Kalau emang gaya hidup kita udah hedon, udah mahal, udah tinggi, kita bisa kok menurunkan gaya hidup kita turunin pelan-pelan. Harusnya biasanya 5 juta, bisa nggak dipangkas jadi 3 juta gitu misalkan. Itu salah satu strategi untuk bisa melunasi hutang kita. Dan itu yang saya jalankan dari 2020 sampai dengan hari ini. Jadi pendapatan saya makin besar, gaya hidup saya sama aja, sehingga sisanya itu bisa pelan-pelan saya tutup lubang-lubang yang ada, yang harus saya selesaikan. Sampai alhamdulillah sekarang tinggal rumah yang saya tempat saya bikin video ini, tinggal ini aja utang yang masih di angka 0,5 miliar. Karena KPR, dan ini saya selesaikan dan saya negosiasikan kepada pihak bank untuk menjual rumah ini.
gitu loh teman-teman, untuk bisa membayar hutangnya. Jadi setiap bulan ya gimana lagi, saya daripada untuk bayar cicilan KPR mendingan saya pakai buat kepentingan keluarga dan bisnis saya gitu loh teman-teman. Jadi untuk kasus seperti ini kita tegaskan aja, itu bukan urusan saya. Kalau BPKB kalau sistemnya offline, yang saya minta, saya datang ke kantor bapak ini, ke kantor leasing ini, saya ingin minta BPKB saya karena itu udah hak saya, tegas gitu ya. Jadi ngomong apa adanya, kalau saya udah nggak mau tahu masalah kantor bapak. Toh saya kalau misalkan ada kendala teknis seperti saya ceritakan tadi ya, saya mau bayar tapi ATM saya ketelen, akhirnya saya baru bisa bayarnya besoknya, itu saya dikenakan denda loh, padahal bapak tahu kondisinya ATM saya ketelen. Nah sekarang kondisinya sama dong, saya mau ngambil BPKB terus kondisinya bapak lagi offline, saya nggak mau tahu, sama-sama nggak mau tahu kan. Kalau misalkan nggak ada juga, ya mohon maaf Pak, apa kita selesaikan dengan cara hukum? Berarti bapak sama aja menggelapkan BPKB saya karena saya mau ngambil hak saya ini loh. Kalau BPKB saya nggak ada, ini sebenarnya bisa loh diperkarakan jadi penggelapan karena bapak bisa jadi ya menggunakan BPKB saya untuk mencari pinjaman di luar. Itu yang bisa kita bicarakan kepada pihak leasing. Itulah poin utamanya. Jadi santai aja, kita bicarakan baik-baik dulu. Kalau misalkan alot, ya kayak gitu aja cara ngomongnya, gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga hutang-hutang kita bisa segera lunas dan hidup kita makin tentram, makin barokah, rezeki kita makin berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.